Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Hairani. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tesis saya yang berjudul Pengaruh Hedonisme terhadap Identitas Simbol Konsumen dengan moderasinya, promosi, serta opsi pembayaran. Yang menjadi latar belakang penelitian saya bahwa perilaku pembeli impulsif ini menjadi salah satu topik yang banyak menarik perhatian peneliti karena dia mencerminkan bagaimana keputusan pembelian yang dilakukan secara mendadak, spontan dan tanpa pertimbangan rasional yang matang. Dan fenomena ini tuh semakin relevan di era digital saat konsumen itu sekarang ini mudah terdorong untuk melakukan pembelian dan sehingga mempengaruhi pola konsumsi serta strategi pemasaran perusahaan. Salah satu dorongan emosional yang memenuhi pembelian impulsif adalah simbol dan identitas, di mana konsumen itu membeli produk itu bukan semata-mata untuk fungsi praktis, tetapi untuk mempresentasikan citra diri dan nilai yang mereka anut itu seperti apa dengan melalui produknya. Simbol dan identitas di sini dalam kondisi itu bukan hanya untuk memperoleh keputusan pembelian impulsif, tetapi juga dia dipengaruhi oleh nilai hedonistik yang menekankan pada kesenangan, keunikan, dan ekspresi. Selain simbol dan identitas, hedonisme juga dia menjadi faktor penting yang mempengaruhi pembelian impulsif hedonisme, yaitu mana kecenderungan mencari kesenangan, pengalaman menyenangkan, mendorong individu untuk melakukan pembelian impulsif demi untuk memenuhi dorongan emosional dan memperoleh kepuasan psikologis. Dan untuk memahami dan mempengaruhi pelaku impulsif tersebut, salah satu faktor yang paling penting itu adalah strategi promosi penjualan. Promosi penjualan itu merupakan strategi yang digunakan bisnis untuk meningkatkan penjualan dan menarik konsumen. Dan promosi ini dapat memberikan kesenangan dan kepuasan emosional bagi konsumen. Dan selain promosi penjualan, faktor lain yang berpotensi memperkuat hubungan antara hedonisme dan pembeli impulsif adalah opsi pembayaran yang digunakan konsumen saat dia bertransaksi, karena memberi kemudahan dan rasa aman bagi konsumen. Dalam tabel berikut ini kita tuh dapat melihat bahwa posisi kaos kaki yang bagian dari fashion itu ada berada yang kedua. Dan dia tidak terlalu jauh hasilnya dibandingkan dengan kain yang casual. Dan pada gambar yang kedua, di sini kita ada kita statistik, kita dapat melihat bahwa kaos kaki ini jumlah pengguna e-commerce masa itu meningkat dari tahun ke tahun. Dan peningkatan inilah yang membuat saya itu lagi kerja sebagai penelitian impulsif e-commerce itu dinilai relevan dan memiliki potensi yang besar. Dan di sini di tabel ini kita juga bisa melihat bahwa populasi paling banyak orang yang hedon itu 32% itu dari sebanyak lima dari terbanyak yang ada di sini 50% itu adalah Gen Z. Dan di bawah juga kita dapat melihat bahwa satu pendapatan seseorang pun Gen Z memiliki pendapatan yang masih kurang ya, tapi pendapatan itu tidak mempengaruhi aku hedon. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pendapatan dari tinggi, tengah, dan bawah itu semuanya hampir sama. Yang jadi masalah penelitian saya itu ada enam. Yang pertama, minimalisme di Indonesia. Kedua, adanya inkonsistensi pengaruh Indonesia terhadap impulsif. Yang ketiga, terbatasnya studi tentang metode pembayaran sebagai moderator. Dan kemudian minimnya penerapan SDT dalam pemasaran. Kemudian kurang fokus pada Gen Z. Khususnya penelitian pada identitas diri dan alas kaki. Pertanyaan penelitian itu ada 5. Apakah hedonisme ini berpengaruh positif terhadap simbol dan identitas? Kemudian, apakah simbol dan identitas berpengaruh positif terhadap pola impulsif? Apakah hedonisme berpengaruh positif terhadap pola impulsif? Apakah promosi penjualan memperkuat pengaruh mata hedonisme dan pola impulsif? Dan apakah opsi pembayaran ini memperkuat pengaruh hubungan antara hedonisme dan pembelian impulsif? Dan penelitiannya bisa melihat teman-teman sendiri. Ada 5. Dan kemudian landasan teori itu saya ada 2. Yang pertama yang adalah riset dari simbol interaktionisme adalah teori yang menjelaskan bagaimana individu ini membangun makna melalui dengan menggunakan simbol produk atau merek dan untuk mengekspresikan diversitas status sosial dan afiliasi kelompok. Dan katanya ada penelitian di teori simbol interaktionisme ini menjelaskan hubungan antara hedonisme dan identitas simbol konsumen. Begitu dengan konsumen itu yang dicermin oleh produk yang tidak hanya memperhatikan kesan emosional, tetapi juga dihadapkan pada identitas simboliknya.
Kemudian teori self determination atau SDT itu menjelaskan perilaku manusia berdasarkan dua jenis motivasi utama, intrinsik dan intrinsik. Motivasi intrinsik itu muncul dari kesenangan dan minat pribadi, sedangkan motivasi ekstrinsik itu dari luar. Motivasi intrinsik dalam penelitian ini adalah hedonisme dan simbolikitas, sedangkan motivasi ekstrinsiknya itu adalah promosi penjualan dan eh, opsi, pembayaran. Dan SDT ini relevan dalam penelitian ini, karena dia memahami bagaimana motivasi konsumen dan bagaimana dalam perilaku pembelian impulsif. Kemudian di sini untuk, begitu adalah ada pembelian impulsif menurut dia dengan kamu melakukan pembelian impulsif itu terjadi ketika konsumen merasakan dorongan mendadak dan intens atau sering melakukan pembelian tanpa perencanaan sebelumnya. Simbol identitas bahwa simbol atau konteks konsumsi itu adalah objek atau merek yang memiliki makna lebih dari sekedar fungsi fisiknya. Sehingga memungkinkan konsumen untuk mengekspresikan bagaimana nilai status atau aspirasi pribadi mereka melalui produk yang mereka gunakan. Kemudian ada promosi penjualan, di sini itu adalah strategi pemasaran yang bermana bertujuan untuk membuat pembelian dalam waktu yang singkat dengan melalui insentif seperti diskon, kupon, hadiah, dan lainnya. Kemudian ada opsi pembayaran, Lakom itu berbicara yang sedia bagi konsumen untuk menyelesaikan transaksi. Ya, opsi ini adalah metode pembayaran tradisional, seperti ada kartu kredit dan transfer, dan ada metode modern dia seperti dompet digital dan lain-lain. Kemudian ada hedonisme, data sebagai bahan mencari kebahagiaan dan kepuasan dari aktivitas yang dilakukan. Mengenai hipotesis yang pertama bahwa di sini hedonisme itu merupakan orientasi konsumen untuk mencari kenyamanan emosional dan sendiri melalui konsumsi, bukan semata-mata karena definisi produk yang konsumsi. Hedonis itu mendorong konsumen Gen Z untuk membeli produk yang kenikmatan sekaligus merepresentasikan identitas dan gaya hidup yang ingin mereka tampilkan. Dan hedonisme ini mendorong konsumen untuk menggunakan produk itu bukannya sebagai penggunaan kebutuhan personal, tetapi juga sebagai simbol status. Data diri dan sarana untuk mereka mengekspresikan nilai personal yang ditampilkan kepada yang lain. Dalam konteks kedua merek ini, orientasi hedonis itu memperkuat keinginan Gen Z untuk mengekspresikan status dan identitas mereka. Dengan demikian, semakin besar tingkat tinggi kehedonisme, maka akan semakin besar juga kecenderungan konsumen menjadikan produk sebagai simbol dan identitas. Kemudian untuk hipotesis yang kedua, bahwa hedonisme ini mendorong konsumen untuk belanja demi kesenangan, hiburan, dan pengalaman emosional, bukan sekedar kebutuhan emosional. Dalam belanja daring, motif hedonis ini semakin menguat karena akses yang mudah dan pilihan produk yang beragam, khususnya di kalangan Gen Z yang cenderung mencari kebahagiaan dengan melalui konsumsi. Ketika kebutuhan hedonis ini terpenuhi, maka konsumen akan lebih rentan melakukan pembelian dan dengan dorongan kuat dan emosi positif seperti kepuasan dan kebahagiaan. Jadi sikap relatif terhadap produk juga dia meningkatkan pelaku pembelian impulsif. Jadi hedonisme ini sebagai faktor emosional, di mana dia kuat untuk memainkan peran penting dalam mendorong pembelian impulsif, terutama di lingkungan digital. Kemudian yang ketiga, innovation ini tidak hanya bisa secara berfungsi sebagai praktis, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan pesan sosial dan personal melalui simbol nilai depan yang dikandungnya. Produk dan nilai simbol ini mencerminkan status gaya hidup memiliki daya tarik yang lebih tinggi di mata konsumen. Dan sekali itu sebagai contoh produk dan animasi simbolik yang kuat dan banyak digunakan oleh Gen Z untuk mengekspresikan identitas diri, sehingga mereka itu memperkuat keterikatan emosional dan memicu pembelian impulsif. Dan individu dengan orientasi hedonistik itu cenderung mencari produk yang dia tidak hanya menyenangkan secara emosional, tetapi jadi mempresentasikan citra diri ideal mereka itu seperti apa. Jadi semakin tinggi simbol identitas diri konsumen, maka dia akan berpengaruh positif terhadap pembelian impulsif. Dan yang keempat, ada promosi penjualan ini memberikan ruang hedonisme dan memberikan pengalaman emosional yang menyenangkan. Jadi semakin banyak diskon yang akan diberikan segala macam, maka akan semakin mendorong orang untuk orang yang hedonisme terhadap melakukan untuk melakukan keputusan terhadap pembelian impulsif. Ini pembangunan hipotesis yang kelima bahwa kemudahan dan fleksibilitas di alih metode kayak cicilan dan pembayaran non tunai dan yang lain-lainnya itu akan meningkatkan konsumen untuk lebih melakukan untuk konsumen yang hedonisme untuk lebih untuk melakukan pembelian impulsif. Ini model penelitiannya bisa dilihat. Kemudian metode penelitian dan metode penelitian filosofi riset dari paradigmatisme, pendekatan risetnya itu menggunakan deduktif, metode risetnya itu analisis kuantitatif, populasinya itu adalah Gen Z yang hasil 97 hingga 2012, kemudian sampelnya itu Gen Z yang pernah terakhir dan kemudian yang pernah menggunakan e-commerce dan respon dia melakukan belanja seperti itu aktivitas mereka untuk yang aktivitas mereka menyenangkan. Kurang simpelnya itu adalah
menggunakan 10 kali jumlah indikator, yang mana indikatornya itu ada 25 item, dan kali 10 jadi 250 responden. Teknik pengambilan sampelnya itu melakukan positive sampling dengan menggunakan kuesioner Google Form yang disebarluaskan melalui Google Data dan question yang lainnya. Dan ini definisi operasional semua itu ada 6, yaitu yang diambil dari paper Kesatria Indonesia, kemudian simbol dan identitas itu ada 4 yang diambil dari Duarte dan Silva, kemudian yang ketiga itu ada pembelian impulsif, itu ada 8 indikator yang di Kesatria dan Syaf, kemudian yang keempat ada promosi penjualan diambil dari paper Hanasha, dan di sini ada 4 indikator, kemudian yang kelima ada opsi pembayaran berarti dari Melok Covid dan Ahmad, dan di sini tuh ada 3 item. Kemudian untuk uji validitas sama validitas itu saya menggunakan validitas wajah yang itu yang mana saya konsultasi dengan dosen saya sendiri, dan saya melakukan pilot test juga, dan kemudian validitas isi, menggunakan validitas isi, dan kemudian saya menggunakan validitas konstruk atau validity dengan average, yang mana dan convergence dengan average rate, dan diskriminan saya menggunakan HTMT, dan kemudian ada uji reliabilitas saya menggunakan teknik Cronbach alpha. Dan untuk uji badan komunikasi, saya untuk uji hipotesis, dan kemudian ada uji moderasi. Oke, ini hasil penelitian saya bahwa semua responden saya itu ada 300 responden, tetapi responden yang bisa saya olah kuesionernya itu adalah sebanyak 272 responden. Kemudian karakteristik responden di sini kita bisa melihat bahwa rata-ratanya itu adalah itu ada wanita eh, sampai 74, dan usianya itu yang mengisi penelitian saya itu adalah kebanyakan itu usia 21 sampai 25 tahun, dan sini juga bisa melihat karakteristik respondennya. Kemudian platform yang paling banyak digunakan untuk membeli sepatu untuk membeli alas kaki secara online yaitu menggunakan platform Shopee. Kemudian disusul oleh platform TikTok Shop, dan preferensi metode pembayaran kebanyakan itu mereka tuh menggunakan transfer bank dan kemudian dompet digital. Dan untuk frekuensi pembelian alas kaki itu kebanyakan itu orang beli alas kaki itu dalam 6 bulan terakhir itu 1 sampai 2 kali. Dan di sini juga bisa melihat statistik seperti variabel penelitian, dan semuanya hasilnya juga baik, memenuhi. Dan kemudian uji validitas konvergen, dan kita juga bisa melihat bahwa faktor loadingnya semuanya juga terpenuhi, average-nya terpenuhi, dan uji validitas semuanya juga di sini kita bisa melihat semuanya terpenuhi, semuanya itu di bawah 0,72, dan kemudian hasil uji reliabilitas juga kita bisa melihat bahwa semuanya terpenuhi, semuanya di atas 0,7 untuk Cronbach alpha-nya terpenuhi reliable, dan composite reliabilities juga reliable semuanya. Untuk nilai FIV-nya juga di sini kita bisa melihat juga semuanya terpenuhi, dan untuk hasil FSS-nya juga terpenuhi, dan untuk hasil R square hasilnya keterangannya itu dua-duanya itu adalah sedang. Dan di sini kita bisa melihat untuk hasil pengujian pengaruh langsung atau path coefficient, yang mana hubungan antar variabel ada 2 yang terdukung, itu hipotesis pertama dan hipotesis yang kedua, dan tiganya yang tidak terdukung. Dan untuk membahas hasil penelitian hipotesis yang pertama bahwa hasilnya itu berpengaruh tidak signifikan. Berpengaruh signifikan. Hasil kuesioner yang paling signifikan adalah yang mana itu berada di indikator saya merasa senang dan bersemangat saat menemukan alas kaki yang unik, dan di yang mana itu memiliki skor yang tinggi. Dan kalau inklusif skor tinggi adalah responden cenderung memilih alas kaki yang mewakili siapa dari mereka. Secara teori ini teman ini jadi itu adalah ini membuat teori interaksionisme simbolik. Kemudian hipotesis juga kita bisa melihat bahwa berpengaruh positif signifikan item yang paling membantu untuk signifikan paling tinggi nilainya, yaitu saya merasa senang dan bersemangat sama unik. Kemudian kadang-kadang studi Indonesia saya langsung coba untuk membelinya, dan teori ini mendukung teori SDT. Dan kemudian hasil tesis ketiga kita bisa melihat bahwa hasilnya tidak berpengaruh signifikan. Nah, signifikan maka teori estetis sendiri tidak bisa dijelaskan, tetapi ini dapat dijelaskan melalui dengan teori
unit priority. Dan kemudian keempat juga sama, tidak signifikan, dan karena tidak signifikan maka hasilnya penelitian ini akan dibahas melalui teori self-regulation theory. Kemudian begitu juga dengan hasil hipotesis kelima juga hasilnya tidak signifikan, karena tidak signifikan maka dapat dibahas dengan hedonic adaptation theory. Untuk kesimpulan dari penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa hedonisme ini terbukti berpengaruh positif dan signifikan pada simbolitas diri, dan yang kedua juga sama, hedonisme ini berpengaruh signifikan terhadap pembelian impulsif, dan yang ketiga lainnya itu adalah tidak signifikan. Kemudian implikasi teoritis di sini adalah pemahaman tentang ini khususnya pembelian impulsif bisa menginteraksikan simbol interaktivisme dan self-determination teori. Kemudian implikasi praktis di sini ada beberapa aplikasi praktis yang digunakan. Yang pertama, hedonisme terbukti mendorong impulsif dan kreativitas, sehingga strategi pemasaran perlu untuk menunjukkan bagaimana visual dan simbolik, bukan hanya tentang fungsi produk, tapi hanya bisa menggunakan storytelling visual dan lainnya. Kemudian yang kedua, simbolitas juga dia tidak signifikan pada pembeli impulsif, maka strategi berbasis simbolitas ini lebih cocok untuk membeli jangka panjang dan produk premium, bahkan untuk mendorong belanja yang spontan. Keterbatasan biasanya ada empat. Yang pertama, mayoritas penduduk ini berasal dari Gen Z, sudah terbiasa dengan foto digital, maka untuk penelitian selanjutnya itu disarankan untuk memperluas cakupan generasi, misalnya menekan generasi X dan Z, dan kedua pengukurannya itu dia hanya menjangkau aspek mana dan fleksibilitas, maka studi mendatang itu dapat menawarkan dimensi lain seperti keamanan, kecerdasan dan pengalaman gambaran yang lebih menyeluruh. Kemudian yang ketiga itu fokus pada ini adalah pada abstraksi, dan untuk penelitian selanjutnya mungkin bisa fokus pada produk yang sifatnya utilitarian. Dan yang keempat, pengumpulan data dilakukan ini dalam menggunakan kuesioner, dan mungkin pada rasanya itu bisa menggunakan metode campuran wawancara atau eksperimen. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.